beliau malah jawab, saya juga pernah ke Amerika, ternyata banyak orang soleh. Ngaco, Amerika Buya, ini pasti banyak yang maksiat. Gimana kita ngeliatnya? Kalau kita sibuk nyari yang baik-baik terus, akan selalu ada kebaikan pada setiap kejadian. Bahkan di hati seorang penjahat aja bisa jadi masih ada kebaikan, ya. Tapi kalau hati kita yang udah kotor, ya udah ya. Mau orang sebaik apapun dicari aibnya, dicari kurang-kurangnya. Udah gitu meninggal teh ditanya kelakuan dia lagi, ditanya kelakuan masing-masing. Aduh, ya. Udahlah, sing enak aja, ya. Pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mencucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, ini tadi adalah hati, ya. Teko hanya bisa mengeluarkan isi teko. Ini isinya air putih, dituangin ya keluarnya air putih. Isinya kopi, keluarnya kopi. Nggak mungkin keluarnya jadi berubah. Saya bukan pesulap, ya. Nah, tapi meskipun ini kalau dibeli mungkin harganya di bawah 10.000, tapi kalau diganti pakai jus asli tanpa pakai gula, benar-benar fresh, mungkin bisa jadi puluhan ribu. Diganti lagi pakai madu sumbawa, meskipun bungkusnya sama plastik, tapi bisa jadi ratusan ribu. Diganti pakai parfum import dari luar negeri, bisa jadi jutaan, padahal bungkusannya pakai plastik. Diganti bungkusannya pakai cantik, beli indah, bagus, kotaknya mahal, tapi isinya comberan. Ada yang mau beli? Nah, ya udah gitu. Nah, orang ngelihat kita juga dari situnya. Allah apalagi, ya. Kata Nabi, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu melihat kepada hati kalian dan juga amalannya. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wasuwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada harta dan bentuk rupa. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat isi hati dan juga amalannya. Kalau yang baru bisa masuk surga cuman yang kaya, ya Allah dong yang gak adil. Yang bagian harta Allah. Kalau masuk surga cuman boleh orang yang punya jabatan, Allah juga yang gak adil. Karena kan yang bagian jabatan Allah. Tapi mau terserah kita jadi apa aja, ibu rumah tangga, anak kecil, bapak-bapak, pejabat, orang kaya, orang belum kaya, rakyat, pemimpin, nurut sama Allah, udah aman, bismillah, ya. Ya enak kan urusan sama Allah gitu, ya. Kita diajakin bangun masjid, yuk sedekah 10.000, sedekahnya udah keluar, masjidnya belum jadi, kitanya meninggal duluan, tetap dapat pahala nggak? Tetap. Nggak mungkin nanti tahu-tahu di hari kiamat kita dikasih buku catatan amal. Di buku catatan amal itu kita coba ngecek, loh kok amalan saya bangun masjid nggak tertulis di situ? Komplain, kenapa tidak tertulis di sini? Tidak mungkin dijawabnya, ya kan masjidnya belum jadi cahaya pahaya juga belum cair, nggak mungkin. Ya. Duit masih di kantong, hati udah niat, tetap ada pahala niat. Apalagi kalau dilakuin, pahala tindakan lebih besar lagi, ya. Enak urusan sama Allah, ya. Kalau ke orang gampang kecewa. Nah, orang ngecewain juga kadang bukan karena dianya jahat, inget ya, tapi karena ya dia manusia, udah gitu aja. Nah, manusia bisa ada kekurangan. Contoh kita nolongin orang, orangnya pengen balas budi, OTW balas budi, orangnya meninggal. Berarti dia nggak balas budinya karena dia jahat atau karena nggak ada umur? Ada umur. Bukan karena dia jahat, orang dia pengen kok balas budi. Yang repot kita meletakkan bahagianya. Aku baru bahagianya nanti kalau mereka udah pada balas budi. Tuh, ya capek sekali, ya. Jadi transaksional nanti. Aku baru baik kalau kamu baik. Kamu nggak baik ya aku berhenti jadi orang baik. Banyak gitu, ya. Istilah, ya. Nah uniknya kita lihat. Kita suka mengisi ember pahala kita.
Ini mah ibarat kita punya wadah pahala lah ya. Tadi ibu udah sholat subuh, ada yang udah sedekah, hari ini ngaji, nanti siang sholat zuhur. Nah itu ibarat ditampung. Saya bayangin ember, ini bayangan saya aja ya. Diguyur pakai pahala tadi sholat subuh. Nah kadang kita cuma fokus mengisi embernya, lupa untuk ngecek embernya bocor ya. Karena kalau embernya bocor, ya nanti itulah yang disebut muflis ya, bangkrut. Orang pulang ke hadapan Allah, ingat ya Allah, saya hidupnya udah tahajud, saya rajin pengajian di komplek, tapi begitu nyampe di hadapan Allah, embernya disetorin, ning kosong, bangkrut, bocor. Nah berarti selain kita sibuk ngisi, berarti sibuk ngapain? Juga cek bocor. Apa yang paling bikin bocor? Tadi niatnya bermasalah, hatinya bermasalah ya. Jadi sing lempeng karena Allah aja. Kita ngegantung kepada selain Allah juga, emang orang lain bisa nentuin surganya kita, nentuin pahalanya kita? Nggak bisa. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin memberikan sebutir beras saja kepada kita, Allah nggak kasih izin, nyampe nggak? Enggak ya. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Quran surat 10 Yunus ayat 107. Total ayatnya 109. Jadi ini 2 ayat sebelum habis, 3 ayat sebelum habis ya. Di belah kanan atas. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, siapa bisa nyelakain? Gak ada yang bisa. Atau begitu juga sebaliknya. Makanya ketika yakin benar-benar dengan ayat ini, orang tuh bisa tenang. Orang ngejahat ke, orang mau nggak suka aku mau difitnah ke. Karena yang penting udah baik di hadapan Allah, bukan baik di hadapan makhluk. Lempeng aja udah bismillah. Ya. Tapi kalau misalnya belum ke Allah, nggak diajak nongkrong, stres, kesel, ya. Tahu-tahu teman-teman segrup, teman-teman seangkatan mulai bikin grup lagi yang tidak ada kitanya. Derita. Kenapa aku dijauhi? Ada nggak yang kayak gitu tuh? Itu tuh sebetulnya banyak tuh. Ada yang satu kantor 10 orang, mereka bikin satu grup lagi isinya 9 orang kecuali kepala cabangnya. Ibu di sini punya anak pada sekolah ya? Ada grup di grup sekolahan nggak? Nah kalian pasti punya grup orang tua murid yang ada gurunya. Kalian nanti bikin satu grup lagi yang tidak ada gurunya. Bibit-bibitnya tuh dimulai dari situ. Ya tinggal kitanya ya. Kalau ada yang gibah jangan ikutan ya. Janganlah saya udah membeli handphone yang mahal-mahal, ada yang harus nyicil, dipakainya gibah, jangan ya. Ya Allah. Jadi gitu ya. Sekarang kita lihat apa yang paling bikin ember pahalanya bocor. Penyakit hati. Penyakit hati. Bedain dengan sakit hati ya. Sakit hati mah dijulitin ku batur, nah itu sakit hati ya. Tapi kalau penyakit hati ya iri, dengki, sombong, takabur, ria, ya gitu-gitu ya. Ujub, cinta dunia ya. Sekarang kita lihat dulu penyakit fisik versus penyakit hati. Penyakit fisik apapun itu, dari panu sampai kanker, ujung-ujungnya sama. Sembuh nggak sembuh, sehat nggak sehat, ujung-ujungnya sama apa? Metong bahasanya ya, mati ya. Iya nggak? Iya. Sehat nggak sehat, sembuh nggak sembuh, parah nggak parah, sakitnya ujung-ujungnya sama, mati. Tapi sambil kena penyakitnya, sambil gugurin dosa. Dan ketika meninggal, dibangkitkan kembali, penyakitnya nggak akan ikut. Contoh ibu meninggal ada kista di rahim atau ada tumor segede bola basket di leher, dibangkitkan lagi nanti di hari akhir. Ngikut nggak tuh? Aduh, bantuin, berat nggak mungkin ya. Atau bahkan punten yang kelindes di jalan, pujitna kemana-mana, atau pujit khusus ya. Suka jadi jajanan kalau Ramadan teh ada yang warna kuning ya. Pujit ayam itu mah ya, dan pujit orang ya. Nggak mungkin nanti dibangkitkan kembali. Tolong bantuin ini, nggak bawain usus saya, nggak mungkin, dia utuh ya.
Jadi lihat tadi, kalau penyakit fisik kena di dunia sambil gugurin dosa, begitu meninggal penyakitnya nggak ikut. Kalau penyakit hati kebalikannya, di dunia teka rasa, di dunianya nggak kerasa, bahkan merasa senang karena dikagumi terus, dipuji terus, dijilat terus pantatnya, dikagumi orang, ya. Meninggal penyakitnya ikut. Sombong misalnya, meninggal bakal ditanya, apa yang membuat kamu layak merasa sombong? Kaya, Allah yang ngasih harta. Jabatan, Allah yang nentuin dia punya takdir jadi pemimpin, bukan karena jago kampanye atau jago menutupi aib. Tampan dan cantik, emang bikin sendiri itu hidung mancung kayak begitu. Emang kita request, ya Allah, pengen punya mata gimana, pengen punya bibir gimana, enggak. Tahu-tahu terlahir udah kayak begini. Maka layakkah kita ngerasa dipuji untuk sesuatu yang tidak kita upayakan? Ya. Jadi aslinya kalau dipuji itu ada dua hal. Satu, karena Allah lagi nutupin aib. Dua, aslinya Allah yang dipuji, bukan kita. Ya. Dan kita bisa ngelakuin semua hal yang membuat orang muji, ya Allah yang nolongin. Jadi jangan terlena ya. Jadi gitu tadi ya. Penyakit fisik di dunianya kerasa, meninggal nggak ikut. Penyakit hati di dunianya nggak kerasa, meninggal ditanggung jawabin, ya. Uniknya kalau penyakit fisik gampang ngaku, nyari dokter lagi pengen sembuh, ya. Aduh perutnya nggak enak ke dokter aduh kaki teh sakit diurut pengen berobat gitu, ya. Dan keluar duit berapapun rela. Padahal ada yang pengen sehat itu demi bisa maksiat lagi. Serius ada, ya. Ayo dong cepat sehat biar kita bisa dugem lagi. Itu di luar sana ada yang kayak begitu, ya. Dan rela keluar uang berapapun. Dan penyakit fisik, ngaku orang itu di hadapan dokter ditanya apa yang dirasa, nggak mungkin kita jawab embung, dokter mau kepo itu nanya-nanya wae, atau anti ngapain kesini, ya. Kira dukun kita bisa tahu penyakit orang. Kita pasti jujur. Kenapa kamu kesini? Iya dong, saya kebanyakan makan beli. Oh, profesinya apa? Udah lumping ternyata ya. Ngaku jujur, iya dong, saya kemarin kebanyakan makan emping, jadi samurai. Saya kebanyakan makan minyak, jadi kolesterol. Ya. Udah apal ya Bu ya? Udah punya Bu? Sama. Saya umur segini sudah merasa tidak sebugar dulu. Kalau udah umur segini tuh ya Allah, cielah, sok tua. Saya lahir 91, ada yang seumuran kan? Oh, mau anak Winda Bunia segitu. Winda Bunia, maaf ketukar. Ya, Insya Allah. Ya udah lah ya, umur rumah bismillah. Kalau ada yang usianya di atas saya, berarti pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau ada yang usianya di bawah saya, berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Nah, iya. Nah dilihatin dari tadi, ya dosanya banyakan saya kayaknya ya. Bismillah ya. Alhamdulillah Allahnya Maha Pengampun. Bismillah. Jadi tadi ya. Dan kalau penyakit hati, ya karena nggak ngerasa sakit, jadi nggak tahu dianya sakit. Jadi boro-boro mau berobat orang nggak ngerasa sakit. Kalaupun ada yang pengen ngobatin, saudaranya datang ngelihat orang ini melakukan kesombongan, pengen menegur, ngasih tahu. Itu dia dikasih taunya nggak di hadapan banyak orang, ditraktir dulu, diajak makan, udah kenyang, perut puas, baru nggak ada siapa-siapa, cuma berduaan diajak ngobrol. Saudaraku tadi ngucap kayak gitu ya, nggak boleh tawa itu, teh namanya sombong. Siapa yang sombong? Galakan dia, padahal dia pasiennya. Repot nggak penyakit hati? Aduh, ya. Karena kalau ada orang yang bisa tahu dirinya punya masalah di hatinya, oh itu kemampuan yang luar biasa. Karena ada orang baru bisa nyembuhin penyakit hati itu kadang nunggu kena batunya dulu.
nunggu bibirnya kena tampar orang dulu baru nyadar, oh iya saya teh mulutnya mungkin suka juli ya. Jadi ada yang kudu digituin dulu. Atau misalkan kok teman-teman satu komplek gak ada yang mau temenan sama saya ya, baru mulai nyadar, oh jangan-jangan saya punya tabiat yang kurang baik ya. Jadi itu perbedaan penyakit fisik sama penyakit hati. Dari sini berarti kita udah bisa jawab mana yang lebih berbahaya, penyakit kanker atau penyakit sombong. Sombong. Kok tapi kanker bisa bikin orang meninggal? Iya, tapi bisa jadi gara-gara kankernya dia pulang ke hadapan Allah udah gak bawa dosa. Ya Allah, alhamdulillah saya yang sakit tiap hari cuma bisa terkapar sambil zikir. Dia ternyata surganya jadi lebih terjamin daripada yang sehat tapi malah maksiat, betul? Yang sombong ya udah ya, naudzubillah. Apa tuh yang mau disombongin atuh? Kemana-mana bawa kotoran, meninggal akan jadi bangkai, ketutup rapet, keluar sedikit aja, orang terganggu. Ya, berarti isi kan nggak mungkin itu bau. Kalau dalamnya wangi, dalamnya nanti pasti bau. Namanya juga bangke ya. Dan dimakan, ngerti tubuh teh. Yang ampasnya dibuang jadi kotoran, yang kebaikannya diaturin. Kalau lagi menyusui diolah jadi ASI. Kalau lagi hamil disalurin ke tali pusar anak tanpa mikir ya teh. Terjadi udah begitu. Ya. Wah besar Allah. Jadi makin kalau ada yang suka apa biologi, dunia ya, makin kenal sama Allah ya, makin kagum. Ya, kayak gitu ya, kita makan betapa repot kalau kita makan wortel keluarnya wortel ya. Tapi udah ngerti ya, diolah tanpa mikir ya, diolah, ini ambil nutrisinya, disalurin melalui darah juga udah ngerti ini nutrisinya kudu disalurin kemana. Nah terus ampasnya dibuang, dikasih sinyal yang sempurna untuk membuang. Mules. Secanggih-canggihnya zaman nanti perut ibu bisa dikonekin pakai bluetooth ke handphone. Waktunya buang air, handphone bunyi. Waktunya ke toilet. Kalau ibu lagi pulas gimana? Gak bangun tuh. Tahu-tahu bangun bau kita. Oh, keluar di celana, nyerakin udah gede gitu. Ya, gede. Jadi bahas ginian ini pengajian. Tapi kalau mules, sengantuk apapun bangun kan, oh itu sinyal sempurna dari Allah ya. Makanya pernah bersyukur gak kita mules? Alhamdulillah ya Allah. Coba kalau gak ada mules, lagi ceramah keren gaya, tapi kok orang pada tutup hidung ya, keluar kurang wibawa. Ada tahu orang guru ngaji saya pernah diajak berangkat haji hanya karena diminta menemani jemaahnya udah kumahanya maksudnya. Jadi kita kan kalau pengen buang air tuh bisa ditahan dulunya Bu ya. Dia mah udah nggak bisa, udah teka rasa. Jadi tahu-tahu tuh basuh gitu, ngompol, udah rusak itunya apa? Sphincternya. Iya, sphincter ya, otot sphincter ya, betul ya. Di usus ada otot sphincter, di ini juga ya, prostat dan yang kawan-kawan ya. Luar biasa, ini ada orang IPA ya. Jadi nggak kerasa ya, udah tahu-tahu ini ya. Jadi minta didampingi. Oh ada orang yang nyampe kayak gitu. Udah uniknya, tapi yang punya penyakit kayak gitu justru uangnya banyak banget. Yang uangnya pas-pasan teh ya, kalau nggak masuk angin paling mencret, udah nggak ada yang lain penyakitnya segitu. Jadi saya mikir yang pada kaya penyakitnya anaknya kudu dibawa ke rumah sakit, sekedar batuk pilek berdahak, anak keluar dari rumah sakit tagihan 25 juta. Di luar sana anak perasaan anak kehujanan ya. Kemarin ada kawan dari Darut Tauhid mampir, memang pejuang dari dulu dan memang tidak diuji kekayaan ya, anak kadang harus dampingin, amanahnya dampingin anak-anak yatim. Nah anaknya kadang mau nggak mau harus dititipin, umur masih 1 tahun, nangis nih gimana, udah beliin aja super bubur instan, makan.
Gimana ini aus? Adanya apa? Susu nggak ada, susu nggak ada. Adanya apa? Sirup marjan. Dimasukin ke botol lempeng sirup marjan. Nggak mulus nggak? Ya, ya Allah. Udah botolnya pernah jatuh ke tanah, kena pasir, kena apa? Di saat yang lain ada yang segitu kudu terjaganya. Udahlah Allah aturin. Lagian kadang berobat keluar duitnya dari Allah atulah. Ya. Sambil sakit gugurin dosa, ya udah bismillah. Kita mah yang penting pulang nggak bawa dosa aja, udah paling untung gitu, bismillah ya. Tapi gimana tuh, bisa jadi ada dosa kita yang belum pantas untuk dihapus, dan amalan kita segitu-segitunya. Coba tiba-tiba ada suara dari langit, Denis, amalan kamu yang mana yang membuat kamu merasa layak ke surga? Kan bingung kita mau jawab apa. Sholat kita, sholat yang mana? Yang sering lupa rakaat ya. Yang zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuh 9:30 kadang, sekalian duha ya kan, sekalian wudhunya kan sama. Dan sholatnya selalu singkat karena kuliah kulhudai, sekalinya ganti ina atau ina, lebih singkat. Giliran sholatnya lama, sujud rakaat ketiga lama, tinggal bangun-bangun, padahal lagi mikir habis ini tasyahud atau berdiri. Begitu kita sholat. Sedangkan Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, dosanya nggak cuma 1. Amalan segitu-gitunya. Tapi Allah pengen nyampein kita ke surga. Terus gimana? Oh, mau nggak mau. Ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Gitu. Ya, macem-macem. Kita ketemu orang teh kan nggak ada yang kebetulan ya. Bu, sebentar Bu, saya ganti ini dulu, habis baterai. Maaf ya. Ya. Bu, udah pada sarapan apa biasanya orang BRN? Ya, bismillah ya. Jadi gitu. Yuk kita sekarang pelajari apa saja yang kira-kira bisa mengotori hati. Ini yang jadi tadi ya, bikin pahala, ember pahala kita bocor. Namanya adalah shimun taki'u cidun. Nah tadi. Shimun taki'u cidun. Itu bukan bahasa Arab, itu teh singkatan. Kumaha saya yang ceramah saya. Shimun taki'u cidun. Si-nya syirik. Munafik gitu. Tanya apa? Takabur ya betul. Shimun taki, ki-nya apa? Kikir bisa termasuk, tapi yang saya maksud di sini adalah dengki ya. Lebih bahaya dengki ya. Kikir makan harta koretnya. Shimun taki, ki-nya dengki, u-nya uju, terakhir cidun, cinta dunia ya. Yang mana ada huruf C di bahasa Arab ya. Shimun taki, cidun, hubud dunia ya, cinta pada dunia, suka bumi berarti ya. Bukan ya. Jadi cinta bumi dunia ya. Suka bumi cinta istilah ya. Bahas satu-satu ya. Syirik mah udah jelas ya Bu ya, menyekutukan Allah. Tapi ada yang jali, ada yang khafi, ada yang terang-terangan, ada yang samar, ada yang halus. Kalau yang terang-terangan jelas ya, nyembah kepada selain Allah, nyembah kepada ya apapun ya, ulengan sambal, botol kecap ya. Ini juga termasuk, hati-hati Bu ya, ini amat sangat menggugurkan pahala. Dan setan tuh rapih mainnya ya. Gak apa-apa kamu sholat sana, tapi giliran tokonya sepi, datang ya ke simbah yang itu. Syirik ya Bu? Jadi udah mulai pelan-pelan kita hilangin. Apalagi contoh, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Jangan percaya ya Bu ya. Jangankan yang tengah, yang moto pasti mati gitu. Ya. Yang di rumah nggak ikut pemotretan juga tetap mati kan? Iya, yang penting mati mah husnul khotimah ya. Bismillah. Mau meninggal cepat kayak anak-anak di Palestina, tapi lagi meninggal dalam keadaan hafal Quran, nggak punya dosa, atau malah alhamdulillah
Bisa jadi mereka yang bersyukur tuh. Bisa jadi mereka ngeliatin kita, itu ngapainnya si Koko di Indonesia umur panjang, hidup nyaman, tapi malah nggak jadi pahala, malah jadi dosa. Asal rugi amat hidup panjang cuma jadi dosa. Ya. Jadi hati-hati gitu. Saya kejatuhan cicak kok jadi sial, nggak ada ya, ya. Nggak boleh percaya gitu-gitu. Ibu mau kejatuhan cicak 4 RW sampai tenggelam, nggak ada. Kok saya kejatuhan cicak, jadi kepeleset, nggak jadi berangkat kerja. Alhamdulillah, mungkin kalau berangkat kerja ibu kelindes truk. Nggak ada yang tahu. Sambil kepelesetnya juga gugurin dosa. Kalau lewat tempat gelap, nggak perlu ngomong, punten mbak, saya nggak ganggu, nggak usah. Nggak usah, betulan. Kok jin kan ada? Jin ada, tapi Allah nggak ngizinin dia ngeganggu kita, nggak akan terjadi apa-apa. Ya. Jangan biarkan seolah-olah ada yang bisa mencelakai kita tanpa izin Allah. Jangan. Ya. Jangan nikah bulan ini, nggak beruntung. Itu juga jangan. Ya. Dulu juga ada kepercayaan di zaman Nabi kalau nikah di bulan Syawal, sial. Sengaja Nabi nikahin Aisyah di bulan Syawal. Ya. Dihajakin. Ya. Apalagi ada anak kecil kesambar petir di Jawa Timur, megang batu, batunya dipercaya bisa nyembuhin orang. Orang datang bawa air di gayung, dicelup batu ponari, tahu? Jadi kalau airnya udah dicelup batu dia, namanya jadi ponari sweat. Hah? Bukan? Oh udah berubah ya? Oh, udah diakuisisi Jepang berarti ya. Itu juga jangan ya Bu ya. Sembuhkan siapa? Ini juga hati-hati. Sembuh teh bukan alhamdulillah, malah ini emang dahsyat ya paramek. Enggak Bu, bukan parameknya. Itu mau foto di parameknya diganti pakai muka ibu lagi gitu. Tetap aja yang nyembuhin. Berdoa dulu ke Allah, baru ikhtiarnya minum obat. Ya. Jadi jangan malah ngegantung ke obatnya, lupa bersyukur ke Allah. Kan kita, oh tuh ke dokter itu. Makanya kadang pun tadi bicara tentang ruqyah syar'i itu ada. Tapi perlu diperhatikan, guru-guru ruqyah syar'i saya semuanya selalu menjawab sama. Selalu dibilangin setiap kali pengen ngeruqyah, Bu, kalau sembuh ini karena Allah ya. Bukan saya yang nyembuhin, saya emang nggak bisa apa-apa. Buat apa? Ngecegah, takutnya ini orang salah gitu, malah jadi kalau sakit datang aja ke ustadz yang itu. Loh, yang nyembuhin kan Allah, bukan ustadznya. Jadi apa-apa teh tenang, kalau sakit ada ustadz itu. Giliran sakit betulan diteleponin, sholat enggak, ngaji enggak. Ya. Jadi jangan sampai tukar kebalik. Ya. Ini juga mesti dijaga. Ya. Karena ya itulah yang amat sangat merusak ketauhidan. Mau cerita lagi juga, karena ada pengajian keluarga, keluarga besar ya, kakek neneknya, anak-anaknya, cucu-cucunya ikut semua. Suatu ketika satu cucunya yang masih muda gak pernah ikut lagi, maka ditanya ke si mamahnya, Bu, anak ibu kemana? Kok gak pernah ikut? Biasa selalu ikut. Oh, apa sekarang kuliah di luar kota jadi ngekos? Enggak, ada tuh di kamar. Kok ada di kamar nggak ikut pengajian sih Bu? Iya, dia lagi kesurupan arwah si kakek. Maksudnya apa Bu? Dia kan nggak ketemu kakeknya. Tapi kok ditanya segala hal tentang si kakek, dia tahu. Berarti kan itu kesurupan arwahnya si kakek. Baru dijelasin, Bu, ayo orang udah mati, dia nggak bisa balik lagi ke dunia. Dia sudah pindah alam, nama alamnya alam kubur atau alam barzakh. Kalau dia soleh, dia sedang menikmati ketakwaannya, istirahat sambil nunggu hari kiamat. Kalau dia tidak soleh, dia lagi ripuh ngurusin tanggung jawab kelakuannya sendiri. Bahkan bisa dia datang ke dunia. Ya, terus siapa dong yang masuk ke orang itu? Jadi manusia itu ketika lahir tidak hanya didampingi oleh malaikat pencatat amal, tapi juga ada yang disebutnya dari bangsa jin disebutnya qarin. Qarin itu secara bahasa artinya sahabat. Seingat Koko ada 14 kata untuk sahabat di dalam bahasa Arab. Rafiq, sohib, ya itu tergantung kedekatannya. Sama kayak bahasa Indonesia kan ada teman, sahabat, kopeng, besti, ya macam-macam. Nah, qarin adalah tingkatan yang paling dekat, paling apet.
Ini lebih dekat daripada sedekat-dekatnya manusia sama manusia. Contoh suami istri kan tidak 24 jam bersama, ya. Nggak mungkin ibu mulas lagi jongkok di kloset disemangatin langsung, ayo mulas semangat mama, ayo, gelo aja. Udah sama keluar, naon kamu. Nah kalau korin 24 jam itu, jadi dia pasti tahu segala hal tentang si orang itu. Nah orang yang meninggal, jinnya masih belum meninggal. Nah jin sama kayak manusia, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Diciptakan untuk beribadah, ada yang nggak beribadah kan manusia, jin juga gitu. Maka ketika jinnya tidak soleh, orang yang dia tempelin ini meninggal. Terus gimana? Dia ganggu anak cucunya. Akhirnya gimana? Sekeluarga yang tadinya ini kalau ada masalah ambil wudhu, sujud. Sekarang kalau ada masalah, nunggu si anak kesurupan si kakek, baru nanti tanya si kakek, baru nanti tanya dia. Rusak nggak tauhidnya? Ini ember bocor, bikin ember malah bocor. Ya, setan nggak suka kita pengajian kayak gini. Tapi juga sulit bagi setan untuk bikin kita beres ngaji langsung maksiat bareng-bareng. Perampok banget rame-rame satu majelis taklim. Dilaporkan satu majelis taklim telah merampok sebuah bank. Kurang enak ya. Tapi cara paling gampangnya gimana buat gugurin pahala kita ngaji? Diganggu aja imannya. Sana kamu ngaji. Tapi giliran ada masalah tuh kembah yang itu. Ya. Makanya ada yang ya sholat mah sholat, giliran kampanye minta ajian datang ke dukun, aduh rusak tauhid ya. Dan rusak ke tauhid dan rusak keimanan, termasuk akhirnya tidak meyakini rezeki itu Allah jamin, nggak meyakini rezeki datang dari Allah, berani nyolong, berani main judi, berani dusta, nggak jujur ya. Nah, dan ketika yakin sama Allah, kemarin ini sempat lihat nggak ada truk kecelakaan, truknya teh ngangkut telur ya atau mie instan gitu, bukannya ditolongin malah diambilin sama rakyat. Yakin nggak kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Barang satu bungkus mie instan tetap aja kan bukan haknya kita. Jangan main-main. Kan gara-gara ya Allah. Makanya ini juga kadang punten ya. Ketika kita mengharapkan pengen pemimpin yang soleh, masalahnya ada hadis kata Nabi Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa memang pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Ya punten, rakyat yang soleh masih banyak, tapi yang gitu juga banyak. Terus kita tahu pengen ngarep, pengen punya pemimpin soleh. Ya memang bismillah salah satu caranya kita berusaha soleh dulu. Ya. Dan ngajakin orang jadi soleh ya. Jadi Islam itu nggak boleh soleh sendirian, tapi harus ngajakin orang juga harus jadi soleh ya. Asa ketat ya. Nah ada tadi yang kedua syirik yang halus, ria lebih sering disebut jadi contohnya ya. Yang khafi ya, ria itu apa kok pamer ya? Bukan. Ria itu kata Imam Hasan Al-Basri adalah melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Kayak tadi sengaja sholat duha tapi karena lagi ada tetangga biar dipuji soleha. Jadi ngelakuin satu amalan bukan untuk Allah. Jadi bukan sengaja pamer, bukan. Ya. Ngelakuin satu kebaikan, ibadah lebih tepatnya, tapi untuk selain Allah. Sedangkan satu-satunya zat yang layak diibadahi siapa? Allah. Yang berhak ngasih pahala siapa? Yang berhak masukin kita ke surga siapa? Terus kita ibadah bukan untuk Allah. Makanya ria itu digolongkan kepada kesyirikan. Ya kan? Ngelakuin ini ibadah, satu-satunya yang layak diibadahi hanya Allah, kita ibadah bukan untuk Allah. Ya. Jadi jangan merasa, oh cuma ria doang, pamer, saya nggak nyembah batu kok, saya nggak nyembah pohon, saya nggak nyembah kuburan. Hati-hati. Kalau ibadah yang boleh diibadahi cuma Allah, terus kita ibadah demi mulut orang, digolongkannya syirik. Ya, syirik halus, syirik yang samar. Ya, ini juga hati-hati ya. Ya Allah, karena meninggal nanti kita ngarepnya surganya Allah. Ya nanti Allahnya berkata, Allah dulu kan kamu ibadahnya bukan untuk saya, minta sana kepada yang kamu lagi ibadahi dulu. Ya.
Kalau dulu pengen dipuji sama si itu calon mertua, maka minta aja surga ke calon mertua. Emang dia bisa ngasih? Pas kita cari si calon mertuanya, ternyata lagi tanggung jawab juga atas kelakuannya di hadapan Allah. Udah semua itu udah saling takut satu sama lain, ya. Jadi hati-hati ya, lurus aja gitu. Dan ya luar biasa sih ngejaga niat ya. Sebelum melakukan, ketika sedang melakukan, dan setelah melakukan. Ketika pengen melakukan, nggak ada orang, nggak ada yang muji. Ketika melakukan juga nggak ada yang lihat. Setelah akhirnya melakukan, dan setelah dilakukan beberapa minggu, tahu-tahu ternyata itu kerekam CCTV, diedarin ke orang, viral satu komplek. Si ibu itu sedekah diam-diam, ternyata dia solehah pisannya. Orang mulai memuji, Allah, betapa ketahuannya. Gimana kok kalau kayak gitu punya amalan rahasia tapi ketahuan? Caranya, triknya, yang nggak ketahuan lagi harus lebih banyak. Contoh ya, ada orang yang punya amalan rahasia, setiap hari sebelum berangkat kerja beli nasi kuning, nasi bungkus, nggak harus kuning sih, pokoknya nasi ya. Udah gitu setiap ketemu siapa di lampu merah kasih, pakai masker, pakai helm, nggak kelihatan siapa. Kadang bahkan sampai yang dagangnya aja nggak tahu ini orang kok doyan banget sama dagangan saya, tiap hari mesen. Padahal nggak pernah dia makan, dia ngasih buat orang. Suatu ketika ada yang mergokin, wah gimana nih kalau ketahuan? Ya nggak ketahuan harus lebih banyak. Makanya nggak ketahuan 2 bungkus. Ya, ketahuan setiap pagi, setiap beres sholat subuh masukin. Nominalnya ternyata 10.000. Oh yang nggak ketahuan harus 20.000. Soalnya kan sekarang bisa banyak lewat sedekah, bisa lewat internet. Ya apapun itu ya. Jadi cara menjaganya seperti itu ya. Bismillah. Dan semua orang yang kau perhatikan suksesnya dunia akhirat, mereka semua salah satu persamaannya mereka semua punya amalan rahasia. Ya. Amalan yang orang lain nggak mau lakukan, tapi mereka mau lakukan. Ya. Misalkan apa? Misalkan orang sholat subuh banyak insya Allah. Ya. Tapi kan kebanyakan ada yang seberes sholat subuhnya tidur. Nah ini misalkan dia setiap beres sholat subuh harus baca Quran dulu. Dia tidak pernah mengizinkan matanya lihat matahari duluan sebelum lihat Quran. Jadi dia berangkat kerja tiap hari jam 7 dalam keadaan udah baca Quran 1 juz. Yang lain berangkat juga jam 7 tapi bangunnya 7:15, mandi juga agak. Dia mesti punya ya. Diujinya di harta, ya udah sedekahnya nggak ketahuan. Sekarang tinggal kayak orang taunya kita lagi gini, padahal lagi sedekah nggak ketahuan. Asal jangan di update status, ya pengumuman jadinya. Ya. Bismillah, amalan yang orang lain nggak lakukan, tapi kita lakukan dan terus pegang sampai mati. Terserah apa aja. Duha misalkan, terserah. Ya sedekah kayak gitu, beli nasi bungkus, ya apapun itu, ya.